Sungai Efrat, salah satu sungai terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Sungai ini telah mengalir selama ribuan tahun, membawa kehidupan dan cerita yang tak terhitung banyaknya. Dari peradaban kuno Mesopotamia hingga agama-agama besar dunia, sungai ini menjadi saksi bisu dari kelahiran, kejayaan, dan keruntuhan berbagai kerajaan. Namun di balik kejayaannya sebagai pusat peradaban, Sungai Efrat menyimpan misteri dan mitos yang kerap dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Dengan mengeringnya aliran sungai ini, muncul berbagai legenda tentang gunung emas yang akan memicu konflik dahsyat di akhir zaman. Maka benarkah tanda-tanda ini telah mendekat? Sungai Efrat, salah satu sungai terbesar dan paling penting di dunia, memiliki tempat khusus dalam sejarah peradaban manusia, terutama di wilayah Timur Tengah. Terbentang sepanjang kurang lebih 2.800 km, Sungai Efrat melintasi beberapa negara seperti Turki, Suriah, dan Irak. Dalam sejarah, sungai ini menjadi saksi peradaban-peradaban besar yang berkembang di sekitarannya, dari Mesopotamia kuno hingga peradaban Islam. Secara geografis, Sungai Efrat berawal dari pegunungan Taurus di Turki dan bermuara ke Teluk Persia. Sungai ini bersama dengan Sungai Tigris membentuk wilayah yang dikenal sebagai Bulan Sabit Subur, yaitu kawasan yang sangat penting dalam perkembangan awal peradaban manusia. Di sini, kota-kota pertama mulai muncul, masyarakat mulai bertani, dan peradaban seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur tumbuh subur di sepanjang tepi Sungai Efrat dan Tigris. Kedua sungai ini menyediakan air yang melimpah untuk pertanian, yang menjadi dasar utama kemajuan ekonomi dan politik peradaban kuno. Mereka memanfaatkan sistem irigasi sederhana, yang kemudian berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks untuk menyalurkan air dari sungai ke ladang-ladang mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memungkinkan masyarakat menetap di satu tempat dan membentuk kota-kota yang besar. Beberapa kota kuno yang pernah berjaya di sekitaran Efrat antara lain adalah Kota Ur, Kota Uruk, dan Kota Babel. Kota-kota ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat kebudayaan dan agama. Para ahli sejarah dan arkeologi seringkali merujuk kawasan ini sebagai tempat lahirnya peradaban. Karena banyak penemuan penting yang berasal dari sini, seperti tulisan pertama dalam bentuk cuneiform, kemudian ada hukum pertama yaitu Kode Hammurabi, dan perkembangan ilmu pengetahuan awal. Namun, Sungai Efrat bukan hanya penting dari segi sejarah dan kebudayaannya, tetapi juga memegang peranan besar dalam agama-agama Samawi termasuk Islam. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, Sungai Efrat seringkali disebut dalam konteks yang penting, yang menghubungkannya dengan tanda-tanda akhir zaman atau kiamat. Dalam sudut pandang Islam, Sungai Efrat tidak hanya dipandang sebagai sungai biasa, tetapi sebagai tanda penting dalam rentetan kejadian menjelang kiamat. Hal ini berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW yang secara langsung menyebutkan sungai ini sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Salah satu hadis yang paling terkenal terkait dengan Sungai Efrat adalah riwayat yang menyebutkan bahwa di akhir zaman, Efrat akan mengering dan akan mengungkapkan gunung emas. Banyak ulama dan pakar agama yang membahas tentang hadis ini. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim. Kiamat tidak akan terjadi sebelum Sungai Efrat mengering, lalu menampakkan gunung emas. Manusia akan saling berperang untuk memperebutkannya. Dan dari setiap 100 orang, hanya satu yang akan tetap hidup. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa suatu saat nanti, Efrat akan mengalami kekeringan yang sangat parah. Dan kekeringan ini akan memperlihatkan sebuah gunung emas. Masyarakat di seluruh dunia akan berbondong-bondong datang untuk memperebutkan emas tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan peperangan yang besar. Dalam peperangan tersebut, korban jiwa akan sangat banyak, sehingga dari setiap 100 orang yang terlibat, hanya satu yang akan selamat. Interpretasi hadis ini telah menjadi perdebatan selama berabad-abad. Ada yang memahaminya secara harfiah, yaitu bahwa Sungai Efrat akan benar-benar mengering secara fisik, dan gunung emas akan muncul dari dasar sungai ini. Ada pula yang mengartikannya secara metaforis,
bahwa gunung emas adalah simbol dari kekayaan atau sumber daya alam yang sangat berharga, seperti minyak bumi atau gas alam, yang akan menyebabkan konflik yang besar di wilayah sekitaran Efrat. Perdebatan ini masih berlangsung hingga hari ini, terutama dengan munculnya berbagai tanda alam dan situasi geopolitik di sekitar wilayah Timur Tengah, yang seringkali dikaitkan dengan prediksi hadis-hadis tersebut. Lalu di dalam ajaran Nasrani, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang menyebutkan tentang sungai ini. Disebutkan di sana bahwa malaikat ke-6 akan menuangkan cawannya ke sungai besar Efrat dan airnya dikeringkan untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Dalam beberapa dekade terakhir, kekeringan di sungai Efrat menjadi kenyataan. Sungai yang dahulunya melimpah ruah dengan air, kini mengalami penyusutan yang signifikan. Menurut pemberitaan yang bersumber dari NASA, sejak tahun 2003 hingga 2010, debit air di sepanjang sungai ini telah hilang sebanyak 144 juta kilometer kubik. Dan kemungkinan besar, sungai ini akan benar-benar mengering akan terjadi pada tahun 2040 nanti. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan debit air sungai ini, termasuk perubahan iklim, pembangunan bendungan di hulu sungai, dan eksploitasi air yang berlebihan untuk pertanian. Di Turki, beberapa bendungan besar seperti Bendungan Ataturk telah dibangun di sepanjang Efrat untuk mengalirkan air ke wilayah-wilayah yang membutuhkan irigasi. Sementara itu di Irak dan Suriah, pengelolaan air yang kurang baik serta meningkatnya permintaan air untuk pertanian telah menyebabkan sungai ini menyusut secara dramatis. Pada musim kering, beberapa bagian dari sungai ini bahkan nyaris kering. Perubahan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada Efrat untuk air, pertanian, dan mata pencaharian mereka. Bagi sebahagian orang, kekeringan ini dianggap sebagai bagian dari tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan dalam hadis. Meskipun masih ada yang berpendapat bahwa penyusutan air ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor alam dan campur tangan manusia. Namun yang menarik adalah bahwa kekeringan di sungai Efrat telah memunculkan beberapa penemuan arkeologi yang sebelumnya terendam air. Misalnya, reruntuhan kota kuno dan bangunan-bangunan bersejarah mulai muncul kembali di dasar sungai yang mengering. Hal ini mengingatkan kita bahwa Efrat tidak hanya penting bagi masa depan umat manusia, tetapi juga menyimpan sejarah panjang yang masih menyisakan banyak misteri. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis, munculnya gunung emas dari sungai Efrat menjadi salah satu tanda kiamat yang paling menarik perhatian. Kabar ini telah menyebar luas, dan banyak orang yang berspekulasi tentang arti sebenarnya dari gunung emas ini. Dalam konteks modern, beberapa orang menghubungkan gunung emas tersebut dengan cadangan minyak bumi di kawasan Timur Tengah, yang memang sangat melimpah dan menjadi sumber konflik di banyak negara. Minyak bumi seringkali disebut sebagai emas hitam, karena nilainya sangat tinggi dan peran strategisnya dalam perekonomian global. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam menganggap bahwa gunung emas yang disebutkan dalam hadis tersebut bisa jadi merupakan metafora untuk minyak bumi yang akan memicu perang dan kekacauan besar di masa depan. Namun, masih ada sebagian orang yang berpegang pada interpretasi harfiah bahwa suatu saat nanti sungai Efrat akan benar-benar mengering dan mengungkapkan sebuah gunung emas yang nyata. Keyakinan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dipahami secara literal, kecuali jika ada petunjuk lain yang mengindikasi makna metaforis. Sejauh ini, belum ada bukti ilmiah yang mendukung adanya gunung emas di dasar sungai Efrat. Namun mitos ini tetap hidup dan terus menjadi bahan perdebatan di kalangan umat Islam dan para peneliti. Dalam dekade terakhir, beberapa peristiwa geopolitik yang terjadi di sekitaran kawasan sungai Efrat kerap kali dikaitkan dengan hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat. Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, terutama di Irak dan Suriah, serta keterlibatan negara-negara besar dalam perebutan sumber daya energi, telah memicu spekulasi bahwa tanda-tanda tersebut mulai terlihat. Salah satu faktor utama yang sering dikaitkan dengan hadis ini adalah perebutan kendali atas minyak di Timur Tengah. Kawasan yang dilewati oleh sungai Efrat merupakan salah satu wilayah dengan cadangan minyak terbesar di dunia, dan banyak konflik yang terjadi di sana, melibatkan perebutan kekayaan sumber daya tersebut. Misalnya, invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003,
seringkali dianggap sebagai salah satu contoh nyata dari perebutan gunung emas dalam bentuk minyak. Meskipun invasi ini secara resmi dilakukan dengan alasan untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein dan menyingkirkan senjata pemusnah massal, banyak analis politik yang percaya bahwa salah satu motivasi utama di balik perang ini adalah untuk mengamankan cadangan minyak Irak yang melimpah. Di Suriah, yang juga dilintasi oleh Sungai Efrat, konflik yang berkepanjangan sejak tahun 2011 juga melibatkan berbagai kepentingan internasional, termasuk perebutan kendali atas ladang minyak dan jalur distribusi energi. Rusia, Amerika Serikat, Iran, dan Turki adalah beberapa negara yang terlibat langsung dalam konflik ini, baik secara militer maupun ekonomi. Dalam mitologi Sumeria dan Babilonia, yang merupakan peradaban kuno yang berkembang di sekitaran aliran Sungai Efrat, sungai ini dianggap salah satu unsur penting dari penciptaan alam semesta. Dalam salah satu mitos penciptaan Sumeria, dewa-dewa besar Enlil dan Enki yang memerintah darat dan air dikisahkan menciptakan Tigris dan Efrat untuk memberikan kehidupan bagi manusia. Sungai ini dianggap sebagai anugerah dari dewa-dewa dan dipuja karena perannya dalam menyediakan air untuk kehidupan dan pertanian. Selain itu, dalam kisah epik Gilgamesh, yang merupakan salah satu karya sastra tertua di dunia, Sungai Efrat sering disebut sebagai latar tempat bagi perjalanan epik Gilgamesh. Sungai ini tidak hanya menyediakan air bagi rakyat, tetapi juga menjadi penghubung spiritual antara dunia manusia dan dunia dewa-dewa. Salah satu legenda yang paling sering dikaitkan dengan Sungai Efrat adalah kisah Bahtera Nabi Nuh. Meskipun kisah ini lebih dikenal dalam narasi agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, legenda tentang banjir besar ini juga muncul dalam mitologi Mesopotamia. Dalam epos Gilgamesh misalnya, diceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Utnapishtim yang selamat dari banjir besar dengan membangun sebuah kapal besar atas perintah para dewa. Legenda ini sering disamakan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran dan Injil. Beberapa peneliti percaya bahwa banjir besar yang disebutkan dalam kisah ini mungkin terjadi di sekitar aliran Sungai Efrat dan Tigris, karena wilayah tersebut memang sering terjadi banjir besar pada masa lalu. Hal ini memperkuat hubungan mitologi antara sungai ini dengan legenda-legenda besar dalam sejarah manusia. Menurut Ustadz Muhammad Alvin Nurhaironi yang bersumber dari situs NU, menurutnya, untuk memahami hadis yang redaksinya berbeda, maka perlu mengetahui makna kata per kata. Yang pertama, terkait kata Al-Furat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Para ulama sendiri berbeda-beda terkait maknanya. Selain menyebutkan bahwa Furat adalah sungai di Kufah, ada juga yang mengatakan bahwa Furat adalah laut. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Furat adalah air yang rasanya sangat tawar sekali. Dan ada juga yang menyamakan Furat dengan Efrat yang sedang kita bahas saat ini. Nah, dari makna-makna ini, sebenarnya belum ada kesepakatan di antara para ulama hadis mengenai makna Furat yang sebenarnya. Dengan demikian, jika ada yang mengatakan bahwa keringnya Sungai Efrat sekarang termasuk bagian dari tanda-tanda kiamat, maka hal itu bisa jadi benar dan bisa jadi juga salah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.